Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu menelaah dan juga menyelami setiap keindahan makna yang ada di dalam kandungan kata dari hadis Al-Arba'in ini yang telah disusun oleh penulisnya, itu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai saat ini pada hadis yang ke-12, di mana hadis yang ke-12 akan membicarakan terkait tanda baiknya Islam seseorang itu, yaitu dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Baik, tafadhal Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi risalatihi Arba'in An-Nawawiyah al-hadits ats-tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Nah, silakan diterjemahkan. Hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Nah, baik, kita i'rab sekarang. Tafadhal. Bismillah. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Abi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Hurairata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Radhiyallahu anhu jumlah i'tiradiyah. Radiya fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Ismul jalalah Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. An harfu jarrin mabniun ala as-sukun. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhammi fi mahalli jarrin. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Lanjut, qala berikutnya. Qala fi'lun madin mabniun. Qalanya afwan, kembalinya kemana yang qala yang ini? Yang pertama kembali ke Abi Hurairah. Nah, ke Abi Hurairah ya. Lanjut. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Rasulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah Allahi
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية. صلى Lanjut. Min. من Min. من حرف جر مبني على السكون. حسني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إسلامي مضاف إليه مجرور وعلامة جره وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف ثاني. Afwan. Min tadi apa? Min adalah huruf jar dan husninya majrur. Dan jar majrur yang di sini dia bermuta'alik dengan apa? Jar majrur muta'aliknya dengan baik. Ya. Min husni di sini dia muta'aliknya kepada khobar yang dikedepankan. Mahdzuf. Iya. Soalnya kan di depannya lagi nggak ada apa-apa ya. Ini kalimat yang dikatakan Nabi. Langsung saja diawali huruf jar. Ya, lalu sudah idofah semuanya. Maka ini menjadi mubtada tentu tidak bisa ya. Jar majrur menjadi mubtada tidak bisa. Dia pasti menjadi khobar. Iya, nah, ya. Walaupun susunan mubtada khobarnya jar majrur kan kain ya. Nah, ya. Maka di sini khobarnya kan kain. Dia khobar yang dikedepankan. Itu dihapus. Berarti dia di sini ya, muta'alliqani bimahdhufi khobar muqaddam. Dengan sesuatu yang dihapus. Nah, lanjut. Islami tadi mudhaf tsani. Mudhaf ilaih dari husni dan dia menjadi mudhaf untuk al-mar'i. Al-islami di sini mudhaf ilaih ya, majrurun wa alamatu jari al-kasrah dan dia mudhaf. Al-mar'u di sini adalah mudhafun ilaih mar'i majrur tandanya kasrah. Lanjut tarkuhu. Tarku mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtada muakhar. Nah. Husni islamil mar'i tarku. Iya betul, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha mudhafun ilaih. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'alal dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Iya, nah. Tarkuhu dia adalah mubtada yang diakhirkan. Berarti khobarnya mana? Khobarnya min husni ini ya. Ya. Kan di sini dia adalah muta'alik dengan sesuatu yang dihapus. Dan posisi dari min husni ini adalah khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Lalu tarkuhu menjadi mubtadanya. Gitu. Nah. Ya. Haknya apa? Hak yang nempel di sini? Dhamir muttasil majrur.
Dhamir muttasil Mabni, ala bukan dhammi. majrur ya. Itu untuk i'rab. Dhamir muttasil mabni di atas apa? Alat dhammi fi mahallin jarin ya. Jarin. Nah, maknya ismul mausul. Ismul mausuli mabniun ala sukun. Ya, isim mausul la ya'ni, la-nya apa? La nafiyah. Iya, betul. Yakni fi'lun mudhari'un. Iya, fi'lan mudhari. Marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatul muqaddaratu. muqaddaratu. Mana min zuhuriha? Listiqal. Iya, thiqal ya. Ini ya. Huruf ilat. Maka hak yang nempel di sini? Dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sahih ya. Dia di sini sebagai maf'ul bih. Nah, hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Di dalam kitab sunannya. Nomor berapa? Nomor 2317. Di mana riwayat hadis ini dari sahabat Abu Hurairah lagi. Ya. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Iya. Ada berapa fawaid yang bisa kita ambil di dalam hadis ini? Kita tahu hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini tergolong adalah jawami'ul kalim. Lafal yang singkat namun berisi faedah makna yang sangat banyak. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala mengatakan, di mana perkataannya dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid di dalam kitab syarah beliau atas matan Arba'in Nawawi ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Daud? Hadis ini termasuk dasar fondasi bagi tiap-tiap perbuatan ya, atau asas di dalam agama Islam. Beliau mengatakan usulus sunani fi kulli fannin arba'atu ahadis. Ya. Ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi setiap perbuatan. Dan salah satunya minha diantaranya hadzal hadis adalah hadis ini, yaitu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka fawaid yang bisa kita dapatkan, yang pertama, hadis ini mengisyaratkan salah satu standar bagusnya Islam seorang. Ya. Terambil dari sini, husni islamil mar'i. Ya, husni islamil mar'i. Bagusnya Islam seorang yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ialah meninggalkan perbuatan. Dan perbuatan itu bukan hanya perbuatan fisik saja, melainkan lisan pun juga perbuatan, hati pun juga perbuatan. Jadi indikator tolak ukur standar bagusnya kualitas keislaman, ketundukan dan kesempurnaan iman seseorang ialah dengan dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tentunya tidak bermanfaat baginya, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, tidak ada sedikit pun. Oleh sebab itu, yang kedua, justru sebaliknya, buruknya kualitas agama Islam yang ada di dalam diri seseorang, di mana dia mengerjakan yang tidak bermanfaat, ya. Aksuhu, lawan dari redaksi hadis ini, tarkuhu ma la ya'ni. Dia malah mengerjakan ya, fi'luhu ma la ya'ni. Itulah su'u islamil mar'i. Buruknya Islam seorang itu dengan dia apa? Fi'luhu ma la ya'ni. Melakukan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya.
Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, kitab syarah juga terhadap hadis Al-Arba'in ini, berjudul At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah. Beliau katakan, anna min kubahi islamil mar'i, sesungguhnya di antara jeleknya keislaman seseorang di mana dia mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Akhadhahu fi ma la ya'ni, kata beliau. Fawaid yang ketiga hadis ini mengisyaratkan agar seorang muslim haruslah senantiasa untuk meningkatkan, menaikkan kualitas dirinya. Ya. Dengan apa? Menggeluti, melakukan, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam kitab yang sama, syarah beliau terhadap hadis ini, anjuran alal istighali bima ya'ni, anjuran untuk menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, ya. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Wa huwa ma yafuzu bihil mar'u, yaitu hal yang indikator suatu perkara itu dikatakan bermanfaat, di mana suatu perkara itu bisa yafuzu bihil mar'u, seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan dari perkara yang dia kerjakan tersebut. Keuntungan ke arah akhiratnya, minal Islam wal iman wal ihsan, berupa apa? Islam yang terbangun di dalam dirinya, iman yang kokoh kuat di dalam hatinya, lalu dibentuk dengan ketakwaan perbuatannya, maka muncullah sikap ihsan di dalam dirinya sebagai hiasan yang indah pada jiwanya. Wa ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashihi. Dan satu perkara itu dikatakan bermanfaat, kata beliau, jikalau sesuatu atau perkara itu merupakan apa-apa yang terkait dengan kebutuhan primer kehidupannya, pada pencaharian nafkahnya, itu hal yang bermanfaat. Maka kata beliau di sini, orang yang sibuk dengan hal ini, sibuk dengan perkara akhirat, sibuk dengan perkara dunia yang dunia ini merupakan kebutuhan primernya, ya, tentu akan mendatangkan keselamatan dari segala jenis permusuhan dan segala jenis keburukan, kata beliau. Ya, yaitu Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Kitabnya cukup bagus. Oleh sebab itu kami jadikan salah satu rujukan dalam menjelaskan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Maka faedah berikutnya, menyibukkan diri dalam urusan yang tidak bermanfaat akan melalaikan kita dari kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh yang tentu bermanfaat. Sebab ketika seseorang itu sibuk dengan kebatilan, ya, dengan sesuatu hal yang mubah, jadi mubah itu bisa menghantarkannya kepada ketaatan atau justru menghantarkannya kepada kemaksiatan. Ya. Maka seringnya menghantarkannya kepada hal-hal yang batil. Dari awal mula nongkrong, lalu muncul gibah, kemudian lalai waktu sholat, apalagi pada edisi bulan Ramadan ini. Harus kita seleksi undangan-undangan buka bersama yang datang kepada kita, atau bahkan kita tidak menghiraukannya sama sekali. Karena bisa jadi di dalamnya tidak ada hal yang bermanfaat. Awal yang mungkin terlihat bermanfaat, ya, sebuah reuni, menyambung tali silaturahim, ya, dan yang semisalnya, ternyata tidak sampai pertengahan, di awalnya pun telah membawa kepada hal-hal kebatilan, gibah, ya, berbicara kasar, kotor.
ikhtilaf dan yang semisalnya, lalu lalai lupa waktu sholat maghrib untuk berjamaah. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali ketika tatkala membaca hadis ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i berupa syair beliau. Syair Al-Imam Asy-Syafi'i isinya adalah nasihat untuk memanfaatkan waktu. Kata beliau, al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Fa inna qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau tidak menggunakannya, maka pedang tersebut atau waktu tadi akan menebas kita. Akan memotong kita, qata'aka. Wa nafsuka in lam tashgulha, dan dirimu, jiwamu, in lam tashgulha, jika tidak tersibukkan di dalam kebaikan, bil haq, dengan kebenaran, wa illa syagalatka bil batil, maka jiwa itu akan menyibukkanmu ke arah kebatilan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagian penyair mengatakan pula di dalam syairnya, wala tarhi amal al-yawm ila al-ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Wala tarhi, janganlah engkau menunda-nunda amal al-yawm, amalan hari ini. Ini nasihat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ila al-ghadi, hingga besok. Kenapa? La'alla ghadan, seandainya besok itu ya'ti, tiba, datang, wa anta faqid, mungkin saja engkau telah kehilangan amalan yang bisa dilakukan pada hari tersebut. Ya. Memang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Ternyata jikalau kita melihat hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, Innallaha yardolakum salasan, kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah itu yardolakum, meridhoi pada kalian salasan, 3 hal. Ya. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal bagi kalian. Fayardolakum, maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu ridho pada 3 hal ini, yaitu anta'buduhu, engkau menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah, ifradullah bil ibadah, wala tusyriku, dan tidak menyekutukan bihi syai'a, dengan sesuatu pun dengannya, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, serta Allah ridho kalian, engkau itu berpegang teguh dengan hablillah, tali kekang Allah yang sangat kuat, yaitu kitabullah, sunnatullah, sunnah Rasulullah. Wala tafarraqu, dan Allah itu ridho jikalau kalian tidak terpecah belah. Inilah 3 hal yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Kemudian kita harus ketahui pula lawannya. 3 hal yang bisa membuat Allah itu benci kepada kita. Apa? Yang pertama adalah kila wa qala. Nah, dari sini perkataan kila wa qal nanti dijelaskan oleh Imam Malik, ya.
rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ibnu Battal. Nah, apa hal yang Allah benci bagi kita? Di mana kita menceritakan, mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau di sini dikatakan kila waqal, ya, perkataan yang sumbernya belum jelas. Nah, ini penafsiran para ulama kila waqal yang sumbernya itu tidak jelas. Serta kasratas su'al. Allah benci kepada orang yang kasratas su'al, banyak bertanya, pertanyaannya di sini tidak terlalu penting. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tidak membutuhkan jawaban. Bahkan di antara ulama juga menjelaskan banyak pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Bukan untuk mengisi pemahaman, membangun keilmuan di dalam dirinya, mengobati rasa ketidaktahuannya. Bukan. Inilah kasratus soal, banyak bertanya yang dibenci oleh Allah di dalam hadis. Dan apalagi wa ido'atal mali, yaitu membuang-buang harta, menghambur-hamburkan uang. Ini 3 hal yang Allah benci dari kita. Maka di sini Imam Malik menjelaskan apa yang dimaksud dengan kila waqal, di mana pendapat Imam Malik dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Kata Imam Malik, kila waqal maksudnya adalah al-iktsaru minal kalam wal irjafi, yaitu iksar, banyak minal kalam, banyak bicara, wal irjaf. Irjaf itu menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Nahu qaulun nas. Contoh seperti perkataan orang itu, atau fulanun, si fulan memberikan kaza, memberikan ini. Wa mana'a kaza, dan ia tidak mendapatkan ini. Wal khawdu fima la ya'ni, begitu pula maksudnya adalah khawdu fima la ya'ni, menceburkan diri ke dalam suatu perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari terkait kila waqal tadi, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis tersebut hadis yang innallaha yardalakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayardalakum an ta'buduhu, dan seterusnya, terdapat pada kitab Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, maksud kila waqal adalah hikayatu aqawilin nas wal bahth, ya, menceritakan perkataan orang banyak lalu membahasnya, wal bahs an hakama yuqalu qala fulan. Juga bisa dikatakan seperti orang yang berkata bahwa si fulan itu berkata seperti ini. Kadza wakil anhu kadza mimma yukrahu hikayah anhu. Dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Nah, oleh sebab itu di sini kita dianjurkan untuk menjaga waktu kita, jangan sampai kita masuk kepada perbuatan yang sia-sia atau masuk kepada perkara yang sia-sia, yang tidak ada sedikit pun faedah menambahkan keimanan di dalam diri kita, apalagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam kitab Al-Layali wal Ayyam, di mana perkataan ini kami dapatkan tatkala kami membaca kitab Sya'ban Adabun wa Ahkamun di halaman 3, karya Syekh Ibrahim Al-Mazru'i hafizahullah taala mengatakan, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa yunadi wa yaqul ya ibna adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu illa yaumil
kiamah. Kata Imam Hasan Al-Basri, ma min yaumin yanshaqqu, tidaklah ada satu hari di mana itu yanshaqqu fajruhu, terbit fajar, illa yunadi wa yaqul, melainkan hari tersebut itu yunadi berteriak seraya wa yaqul memanggil mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ana yaumun jadidun, kata hari tersebut, saya adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahidun, dan aku akan menjadi saksi untuk amal perbuatanmu. Apa kata hari tersebut? Fatazawwad minni, kata Imam Hasan Al-Basri, maka carilah bekal dariku. Fa inni, karena sesungguhnya aku, idza madaitu, jikalau aku telah berlalu, la a'udu ila yaumil kiamah, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Maka sejalan dengan syair tadi, wala tarhi amal al-yaumi il ghaddi la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. La'alla ghadan, seandainya besok itu tiba, ya'ti wa anta faqid. Ya, mungkin saja engkau akan kehilangan amalan pada hari tersebut. Oleh sebab itu, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik mungkin waktu untuk menambah keimanan dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan di dalam diri kita. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, ya, di mana perkataan ini kami telisik, kami lihat di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, kitab yang sangat luar biasa. Bisa teman-teman rujuk, beli, dan sudah hadir pula terjemahannya, ya. Karya Syekh Abdul Fattah Ghudah, pengarang penulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali, kata beliau. Sungguh luar biasa, masyaallah taala. Ma nadimtu, aku tidak pernah, ya, memiliki penyesalan, ya, yang demikian begitu besarnya, ya, ala syai', terhadap sesuatu, nadmi, penyesalanku, ala yaumin, ya, ala yaumin gharabat syamsu, atas satu hari yang dimana matahari pada hari tersebut itu gharabat, ya, telah berlalu, terbenam. Naqasa fihi ajali, sedangkan ajalku itu berkurang di dalam hari itu, dan lam yazid fihi amali, amalanku tidak bertambah pada hari tersebut. Inilah penyesalan yang terbesar, ya, seharusnya seorang muslim yang berakal. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, mungkin, ya, sampai sini dulu kita mengkaji hadis yang ke-12 ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-13 esok hari. Syukran, jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.